Baik, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di video ini saya akan membahas materi tentang ekonomi kesejahteraan. Em, Sebelum saya membahas tentang ekonomi kesejahteraan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Monica Marta Seran, NIM 1703030063. Kelas B reguler pagi semester 7. Ekonomi kesejahteraan, saya akan mulai pada pengertian. Yang pertama, pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan. Jadi, secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Berikut ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan ditukarkan dengan barang. Dalam hal ini, nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Menurut Adam Smith, ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari pasar pada dasarnya mementingkan keuntungan pelaku ekonomi daripada pasar tersebut, sehingga sulit menemukan ekonomi yang mensejahterakan jika dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Berikutnya pengertian tentang kesejahteraan. Kesejahteraan adalah keadaan di mana setiap masyarakat dalam suatu negara dalam keadaan mampu atau terpenuhinya segala kebutuhan hidup masyarakat. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik. Kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus, resmi, atau teknikal. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menuju ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Sejahtera mempromosikan efisiensi ekonomi melalui eksternalitas positif yang diciptakannya. Kesejahteraan akan menurunkan kemiskinan sebagai implikasi langsung dan terpenting dari terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga. Sejahtera juga mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial. Persamaan hak-hak ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga kesamaan perlakuan di depan hukum hanya dapat dipromosikan secara efektif dengan menciptakan kesejahteraan secara merata. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Pekerjaan ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis
tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk mempelajari bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang handal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah seuntas sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklas teori sebagai bidang studi khusus. Hanya menghilang secara aneh di arus utama ekonomi pada akhir abad ini. Ekonomi kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang berhubungan dengan itu. Teori ekonomi kesejahteraan mempelajari berbagai kondisi di mana cara penyelesaiannya dari model equilibrium umum dapat dikatakan optimal. Bidang ekonomi kesejahteraan dikaitkan dengan dua teori fundamental. Teori fundamental tersebut adalah fundamental ekonomi. Dalam pengertian ekonomi, terdapat dua dasar dalil kesejahteraan ekonomi. Ekonomi kesejahteraan adalah salah satu cabang ekonomi normatif di bidang bahasa dari ekonomi kesejahteraan yang berkaitan dengan pernyataan apa yang buruk dan apa yang baik. Bidang kajian tersebut sangat berbeda dengan bidang kajian cabang ilmu ekonomi positif, seperti ekonomi tenaga kerja, sejarah perekonomian, perdagangan internasional, moneter, serta ekonomi makro. Tiap ilmu ekonomi positif mencoba menjelaskan berbagai fenomena empirik. Jadi pengertian di atas dapat kita temukan bahwa ekonomi kesejahteraan membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan ekonomi bisa berjalan secara optimal. Ekonomi kesejahteraan dalam bahasanya juga memikirkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kajian ini mengarahkan kegiatan ekonomi akan memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi, yang mana dalam pengertian yang lebih luas, pembahasan dalam ekonomi kesejahteraan adalah pembahasan yang tidak terlepas dari konteks ilmu sosial. Ilmu ekonomi sejahtera memulihkan hubungan antara pasar yang kompetitif dan optimalitas, sehingga pasar kompetitif menjadi sempurna. Sisi praktis dari ilmu ekonomi kesejahteraan memulihkan kesejahteraan antara pasar privat yang sempurna dengan realitas adanya eksternalitas dan barang publik. Sehingga persaingan pasar yang tidak sempurna akan menjauhkan terwujudnya ekonomi untuk kesejahteraan. Mekanisme pasar sangat penting untuk mewujudkan ekonomi kesejahteraan. Dan kesulitan yang ditemukan adalah bagaimana mewujudkan itu. Karena ada eksternalitas dan barang publik yang kemudian harus diperhatikan. Ekonomi kesejahteraan adalah kerangka kerja yang digunakan oleh sebagian besar ekonomi publik untuk mengevaluasi penghasilan yang diinginkan masyarakat. Ekonomi kesejahteraan menyediakan dasar untuk menilai presentasi pasar dan membuat kebijakan dalam alokasi sumber daya. Ekonomi kesejahteraan mencoba memaksimalkan tingkatan dari kesejahteraan sosial
dengan pengujian kegiatan ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat. Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dari individu sebagai lawan kelompok komunitas atau masyarakat. Sebab ekonomi kesejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit dasar pengukuran. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi ekonomi kesejahteraan. Terima kasih. Selamat siang.